Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kebayang nggak? Ada sebuah desa di Jawa yang tiba-tiba lenyap dari peta beneran hilang. Kayak nggak pernah ada. Semuanya bermula dari satu kejadian. Satu warga nekat buka peti tua milik leluhurnya sendiri. Dan sejak malam itu, suara gamelan mistis, arwah penasaran, dan sosok penunggu tanah mulai muncul, satu persatu. Ini bukan cerita karangan. Ini kisah nyata yang sampai sekarang masih dibicarakan diam-diam sama warga sekitar. Gue akan ceritain semuanya secara lengkap. Tapi ingat, jangan pernah tonton video ini sendirian. Karena setelah ini, lo bakal sadar ada tempat-tempat yang sebaiknya gak pernah lo datengin. Gue lahir dan gede di sebuah kampung kecil di lereng gunung yang adem, tenang, dan jauh dari hingar-bingar kota. Namanya Kampung Sawituaning. Lo gak bakal nemuin kampung ini di peta digital. Bahkan sebelum kejadian aneh itu terjadi, kita sederhana, bertani, beternak, dan sesekali jual hasil panen ke kota. Semua orang saling kenal. Bahkan urusan rumah tangga tetangga pun seringkali jadi konsumsi rem-rem di warung kopi. Kampung kami kecil, tapi punya aturan yang gak tertulis. Salah satunya, jangan pernah main-main ke area makam leluhur yang ada di pinggir hutan. Apalagi pas hari-hari keramat seperti malam, Selasa Kliwon atau Jumat Legi. Dari kecil gue udah dengar cerita tentang makam itu. Katanya, makam itu bukan makam biasa. Di dalamnya bukan cuma jasad manusia, tapi juga disegel dengan warisan gaib dari pendiri kampung kami, Mbah Suro Atmojo. Orang zaman dulu percaya kalau beliau bukan sekadar orang pintar tapi juga punya kesaktian dan perjanjian dengan penjaga dari alam lain. Makamnya dibangun dari batu andesit gede banget, dibentuk mirip peti, dan gak pernah dibuka sejak awal dibangun ratusan tahun lalu. Bahkan keluarga keturunannya pun gak pernah nyentuh. Tapi dasar manusia semakin dilarang semakin penasaran. Ada aja yang pengen tahu lebih jauh. Salah satunya adalah Pak Warto. Dia itu orangnya keras kepala agak nielene dan suka ngebantah adat. Usianya mungkin udah 50-an, tapi tenaganya masih kuat, dan kalau ngomong suka nyelekit. Dia tinggal sendirian di rumahnya yang agak terpisah dari rame-rame warga lain. Katanya sih, dia pernah tinggal di kota, kerja jadi mandor proyek, terus balik kampung setelah bangkrut dan kena masalah utang. Satu hal yang bikin warga risih sama dia, Pak Warto ini suka ngebahas hal-hal yang sensitif, termasuk soal makam leluhur. Pernah waktu di warung kopi, dia nyeletuk gini, kalau memang makam itu keramat, kenapa harus ditutup rapat? Apa yang disembunyiin? Jangan-jangan cuma mitos biar kampung ini punya cerita horor buat nakut-nakutin anak-anak. Waktu dia ngomong kayak gitu, suasana langsung hening. Semua orang di warung langsung saling pandang, terus ada yang berdiri dan bilang, Pak, jangan sembrono, jangan enggangkit makam itu udah. Jadi, kita jaga, bukan buat ditanya-tanyain. Tapi Pak Warto cuma nyengir dan ngelanjutin ngopi. Gue yang denger waktu itu ngerasa nggak enak banget, kayak hawa di warung berubah dingin. Beberapa hari setelah kejadian itu, gue mulai ngerasa suasana kampung berubah. Aneh, tapi nggak jelas apanya. Malam jadi lebih sepi dari biasanya. Engeng-nyeng, biasanya sepoi jadi dingin dan nusuk. Kucing-kucing kampung suka tiba-tiba berhenti jalan dan ngeliatin satu titik kosong. Pernah juga ada kejadian ayam warga pada kabur dari kandang. Dan pas dicari, ternyata semuanya mati di belakang balai desa. Lehernya luka, tapi nggak ada jejak manusia atau binatang buas. Warga mulai curiga, tapi nggak ada yang berani ngomong. Diem. Tapi dari tatapan-tatapan mereka, gue tahu, semua pasti mikirin hal yang sama. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama ucapan Pak Warto. Dan dugaan itu nggak butuh waktu lama buat terbukti. Malam itu, sekitar jam 12:30 pagi, gue kebangun karena suara gong kecil dari kejauhan. Awalnya gue kira cuma halusinasi, tapi makin lama, suara itu makin jelas. Dung, 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 dung. Pelan tapi ritmis. Gue keluar kamar, intip dari jendela. Jalan kampung gelap, tapi di kejauhan, di arah bukit tempat makam leluhur berada, ada cahaya. Obor, cahaya yang gerak pelan-pelan. Gue sempat mikir, siapa yang gila keluar jam segini ke arah sana? Keesokan paginya, kabar heboh menyebar. Pak Warto nggak kelihatan sejak subuh. Rumahnya kosong, nggak ada jejak ditinggal pergi. Bahkan sendalnya masih ada di depan pintu. Warga mulai panik. Beberapa orang tua kampung langsung mutusin buat ngecek arah makam. Gue ikut di belakang rombongan, walaupun sebenarnya takut setengah mati. Jalan menuju makam itu bukan jalan biasa. Ngelewatin semak-semak tinggi, jembatan kayu kecil,
dan anak tangga batu yang udah ditutup lumut. Udah bertahan-tahan. Nggak ada orang lewat situ. Waktu kita sampai di makam, semua orang langsung kaget peti bata itu. Kebuka, tutupnya kegeser ke samping. Beratnya bukan main. Nggak mungkin bisa digeser satu orang, apalagi sendirian. Tapi jelas-jelas ada bekas tangan di sisi-sisinya. Dan tanah di sekitar situ kayak habis digali. Di dalam peti, bukan mayat yang kelihatan, tapi gulungan kain putih yang udah kusam dan sobek-sobek. Ada bau amis yang keluar dari dalamnya. Dan yang bikin bulu kuduk merinding, ada satu ceceran darah segar di sisi peti. Seolah ada sesuatu yang terluka atau terluka karena keluar dari situ. Orang-orang langsung narik diri mundur. Ada yang istighfar keras-keras. Ada juga yang langsung pingsan. Tetua kampung, Mbah Karso, langsung minta semua warga jangan ngomong apapun soal ini keluar. Kampung, ini bukan urusan dunia. Ini udah ganggu wilayah gaib. Siapapun yang udah buka ini, tanggung sendiri akibatnya. Tapi gue ngerasa, kita semua bakal kena imbasnya. Malam setelah penemuan itu, kampung kayak diselimuti kabut. Beneran, kabut putih tebal yang biasanya cuma turun pas musim hujan, ini muncul di musim kemarau. Lampu-lampu jalanan remang. Padahal, baru diganti beberapa minggu lalu. Anjing-anjing melolong terus. Suara gamelan yang kemarin gue denger samar, sekarang makin jelas. Dan gue bersumpah, gue ngelihat sosok perempuan tinggi banget, berdiri di pojok halaman rumah tetangga. Rambutnya panjang, wajahnya ketutup rambut, dan badannya kayak melayang. Bukan jalan. Gue langsung ngunci pintu kamar dan bacain doa. Tapi suara gamelan terus bunyi, makin deket, makin jelas. Sampai akhirnya berhenti total pas azan subuh berkumandang. Waktu gue buka jendela, nggak ada siapa-siapa. Tapi ada bekas telapak kaki di tanah depan rumah gue. Basah, kayak habis keluar dari tempat yang becek. Dan saat itu, gue sadar, ini baru awalnya aja. Gue masih belum bisa lupa malam itu. Semuanya masih jelas di kepala gue. Suara gamelan yang makin lama makin dekat. Bayangan tinggi di halaman rumah. Dan jejak kaki basah yang gak tahu dari mana asalnya. Besok paginya, waktu gue lagi nyapu halaman, tetangga gue, Budi, datang sambil bawa termos kopi. Wajahnya pucat, matanya merah kayak kurang tidur. Lo juga ngerasain hal yang aneh, Gus? Tanya dia pelan sambil duduk di kursi bambu depan rumah gue. Gue langsung berhenti nyapu dan nyaut. Lo ngerasa juga? Jangan bilang lo denger gamelan. Juga semalam? Denger? Budi ketawa kecil. Tapi bukan karena lucu. Lebih ke ketakutan. Gue ngeliat Gus. Di depan rumah gue. Sekitar jam 2 pagi. Ada yang lewat tinggi banget. Badannya kurus. Mukanya ketutup rambut. Tapi kakinya gak napak tanah, bro. Gak napak. Gue langsung merinding. Gue juga ngeliat sosok kayak gitu. Tapi berdiri aja di halaman sebelah rumah busum. Gak gerak, gak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin rumah gue. Budi langsung nunduk. Dia ambil cangkir dan ngopi, tangannya gemeteran. Kita harus cerita ke warga. But, ini gak bisa didiemin, kata gue sambil duduk di sampingnya. Ntar dikira kita ngawur, panik duluan. Tapi, kalau banyak yang ngalamin, mungkin kita harus lapor ke Pak RT atau Mbah Karso, ucap Budi sambil ngebuang pandang ke arah jalan. Tiba-tiba dari ujung jalan, Bu Nurul lari-lari kecil, sambil manggil-manggil nama anaknya, Raffi. Mukanya panik banget. Gue sama Budi langsung lari ke arah dia. Bu, kenapa? Tanya gue. Raffi, dia tadi mimpi ketemu kakek tua berjubah hitam. Katanya, kampung ini udah dicoret dari daftar dunia. Terus sekarang dia nggak bisa bangun. Badannya dingin banget. Jared, Bu Nurul. Kita bertiga langsung ke rumahnya. Di sana, Raffi tergeletak di kasur. Matanya kebuka setengah, tapi kayak kosong. Kayak bukan sadar. Tapi juga bukan tidur. Gue pegang tangannya. Dingin. Bener-bener dingin kayak es. Budi bilang. Kita harus kumpulin warga, Gus. Ini makin parah. Akhirnya kita panggil Pak RT. Dan gak lama, warga dikumpulin di balai desa. Gue lihat orang-orang datang dengan muka bingung, takut, dan banyak yang saling tatap tanpa berani ngomong duluan. Gak lama Pak RT naik ke depan dan mulai ngomong. Saya tahu banyak dari kita ngerasa ada yang aneh. Sejak makam itu dibuka, suasana kampung berubah. Dan ini bukan cuma perasaan. Ini nyata. Semua mulai ribut kecil. Bisik-bisik gak karuan. Anak saya kesurupan. Pak, teriak Pak Giman dari belakang. Dia ngomong pakai suara gede. Padahal badannya kecil. Dia bilang kita udah ganggu rumah. Lama burung. Yang biasanya rame,
Kali ini cuma duduk sambil nutup mulut. Tapi tiba-tiba dia nyeletuk. Saya juga semalam ngeliat pocong jalan di sawah. Tapi pocongnya aneh. Mukanya nggak ada. Cuma hitam kosong. Gue langsung nengok ke Bude. Kita tahu, ini udah nggak bisa dianggap halusinasi. Terlalu banyak kejadian aneh buat dibilang kebetulan. Pak RT lanjut ngomong, kita harus adain ronda. Malam ini, kita jaga kampung. Jangan sampai ada yang hilang lagi. Hilang lagi? Tanya seseorang. Pak RT ngangguk, wajahnya serius. Pak Herman belum balik dari subuh. Motornya udah ketemu di jalan setapak. Tapi dia nggak ada. Semua langsung panik. Istrinya, Bu Yati, langsung nangis di tempat. Dia pamit mau nganter sayur ke pasar. Tapi dia nggak pernah nyampe. Q berdiri dan bilang, gue ikut ronda. Gue nggak mau kejadian aneh ini nambah korban. Budi juga berdiri, gue juga. Akhirnya, kita dibagi jadi 3 tim. Gue satu kelompok sama Budi, Pak Darto, dan 2 anak muda kampung, Andi sama Ical. Kita jalan keliling kampung mulai jam 9 malam. Langit gelap banget, dan lampu jalan, entah kenapa cuma nyala setengah. Pas kita sampai di dekat rumah Bu Yati, tiba-tiba Andi berhenti dan nunjuk ke arah kebun. Itu suara apa? Semua diem. Dan bener aja, ada suara tangisan pelan, tapi bukan suara perempuan. Lebih mirip tangisan bocah. Kita saling lihat, bingung dan takut. Pak Darto bilang, jangan dideketin. Itu bukan manusia. Tapi kalau itu anak kecil, beneran? Tanya Ical. Belum sempat kita mutusin mau ngapain. Dari arah lain, jeritan terdengar. Suara Bu Yati, kita langsung lari ke rumahnya. Di sana, dia lagi kebanting-banting di lantai ruang tamu. Matanya kebalik putih semua. Dan dia ngomong pakai suara. Laki-laki berat banget. Kenapa kalian buka gerbang? Kenapa kalian bangunkan mereka? Sekarang kalian semua harus ikut terkubur. Gue langsung megangin bahu Budi. Ini serius banget, Bud. Ini udah bukan main-main. Pak Darto buru-buru manggil Ustadz Ma'ruf. Beliau datang setengah jam kemudian dan langsung bacain doa sambil cipratin air zam-zam. Tapi Bu Yati masih teriak-teriak dan badannya makin menggila. Akhirnya setelah hampir sejam, dia pingsan. Ustadz bilang, ini bukan gangguan jin biasa, ini lebih tua. Ini semacam penjaga wilayah yang marah. Besok paginya, gue coba jalan ke arah luar kampung. Niatnya nyari sinyal, sambil sekalian lihat jalan ke kota. Tapi aneh, setiap gue jalan 2 menit, gue ketemu batu besar yang sama. Pohon yang sama. Udah gue tandain pakai ranting, tapi tetap muter di situ-situ aja. Akhirnya gue berhenti dan duduk di pinggir jalan. Nahan napas. Lo juga nggak bisa keluar, ya? Suara itu bikin gue loncat. Ternyata Budi juga nyoba jalan keluar, tapi dia juga muter-muter di jalan yang sama. Gue udah 3 kali lewat batu ini, katanya sambil nunjuk ke batu besar. Kita disekat, kayaknya kita udah dikunci sama mereka, kata gue pelan. Pas kita balik ke kampung, gue buka HP dan langsung merinding. Galeri gue penuh dengan foto-foto yang gak pernah gue ambil. Ada foto jalan berkabut, ada foto pohon beringin yang menjulang gelap, dan ada satu foto close-up muka Phuket, matanya hitam legam, senyum tipis ngadep ke kamera. Gue nggak berani lihat, lemak. Gue langsung hapus semua dan matiin HP. Malam harinya, warga kumpul lagi. Kali ini semua sepakat buat ngadain ritual permintaan maaf. Kita siapin sesajen lengkap, bunga 7 rupa, air dari 7 mata air, kain putih panjang, dan dupa. Tapi sebelum sempat ritual dimulai, suara jeritan dari arah makam bikin semua orang diem. Gak ada yang berani gerak. Jeritannya bukan jeritan manusia, tapi kayak campuran suara harimau, angin ribut, dan tangkezon baige. Gue megang tangan Budi yang juga dingin. Kita saling lihat, dan tanpa harus ngomong, kita tahu malam ini belum akan selesai. Alam itu, udara di kampung kerasa jauh lebih berat dari biasanya. Angin yang biasanya sejuk sekarang berubah kayak nafas panas yang berhembus dari balik pepohonan. Semua warga ngumpul di balai desa. Wajah-wajah mereka pucat, mata merah karena kurang tidur, dan tangan menggenggam erat bunga 7 rupa serta kain putih. Sesajen udah disiapkan, dupa udah dibakar, dan air dari 7 mata air diletakkan dalam kendi kecil yang dikelilingi lilin-lilin kecil. Gue duduk di pojokan, bareng Budi. Kita nggak banyak ngomong malam itu. Bukan karena nggak ada yang dibahas, tapi karena setiap kata terasa terlalu berat buat diucapkan. Gue lihat Pak RT duduk di depan. Komat Kamit baca doa sambil matanya nggak lepas dari kendi yang ada di tengah. Warga yang lain juga ikut Komat Kamit.
Tapi rasanya semuanya cemas. Bukan karena takut gagal ritualnya, tapi lebih ke ngerasa semua ini udah telat. Tiba-tiba angin berhenti. Semua lilin mati dalam satu hembusan tak terlihat. Dupeyang Tori. Harum berubah jadi bau anyir kayak darah basi. Warga langsung panik. Ada yang jatuhin sesajen, ada yang berdiri sambil melototin sekeliling, ada juga yang langsung pingsan. Tapi suara Pak RT tetap tenang. Jangan takut, mereka sedang mendengarkan. Kita harus lanjut. Gue merinding dari ujung kaki sampai kepala. Gak ada angin, tapi gue bisa ngerasa sesuatu jalan di belakang punggung gue. Langkahnya berat, pelan, tapi bukan suara kaki manusia. Lebih kayak sesuatu yang diseret. Budi pelan-pelan nengok ke arah gue dan bisik, "Gus, lo ngerasa nggak? Gue cuma bisa angguk pelan. Gue nggak berani ngomong, apalagi noleh. Tapi dari ekor mata gue lihat bayangan tinggi banget berdiri di balik tiang. Balai desa. Sosoknya nggak jelas, kayak asap, tapi padat. Dia nggak gerak, tapi gue yakin dia ngeliatin kita semua." Pak RT mulai baca doa karas-karas. Kali ini dibantu Ustaz Maruf. Semua warga ikutan ngikutin, walau suara mereka gemetar. Tapi saat ayat ketiga dibacain, tiba-tiba tanah bergetar. Gak lama, kendi yang di tengah pecah. Air 7, mata air tumpah dan menyebar kayak darah. Dan dari pecahan kendinya keluar asap hitam yang langsung menghilang ke langit. Gak ada yang bisa bilang apa-apa. Semua diem, sampai tiba-tiba dari arah makam, suara ledakan kecil terdengar, diikuti gemuruh berat dan jeritan, bukan jeritan satu orang, tapi kayak satu kampung penuh orang nangis dan teriak bersamaan. Padahal kita semua ada di sini. Pak Darto langsung berdiri dan teriak, "Itu dari arah peti yang dibuka." Q, Budi, dan beberapa warga langsung lari ke arah makam. Walau jujur gue takut banget, tapi kaki gue kayak jalan sendiri. Di tengah jalan, pohon-pohon trembesi yang biasanya diam kayak mayat, sekarang daunnya bergerak-gerak sendiri. Angin nggak ada, tapi dahan mereka goyang kayak nari. Pas kita sampai di lokasi peti, tanahnya retak, kayak ada sesuatu yang bangkit dari dalam. Bekas peti yang semalam dibuka sekarang bolong. Tapi bukan bolong ke dalam tanah, melainkan bolong ke sesuatu yang gak bisa dijelasin. Gelap banget, tapi bukan gelap biasa, lebih ke gelap yang narik. Lo masuk, gelap yang hidup. Pak RT maju duluan, nyalain senter. Tapi cahaya senternya gak bisa tembus lubang itu. Gue coba ambil kerikil dan lempar ke dalam, tapi kerikil itu gak pernah nyentuh dasar. Gak ada suara jatuh, gak ada gema. Hilang. Ini bukan cuma peti. Ini gerbang, kata Ustadz Ma'ruf dengan suara berat. Semua orang saling pandang. Warga mulai panik. Ical yang ikut kita tiba-tiba lari sambil jerit-jerit. "Gue gak mau ikut mati. Gue gak mau dikutuk." Tapi dia belum sempat jauh. Tiba-tiba dia berhenti sendiri, badannya kaku. Terus dia pelen-pelen noleh ke belakang. Matanya kosong. Lalu dia ngomong, tapi bukan dengan suaranya. "Kalian sudah terlalu lama tinggal di tanah kami. Sudah cukup kami diam. Kini giliran kalian yang akan disapu." Setelah ngomong itu, Ical jatuh ke tanah. Nafasnya berhenti. Dan anehnya, badannya langsung kaku dan berubah dingin dalam hitungan detik. Budi langsung mundur sambil narik tangan gue. "Gus, kita harus balik. Ini udah kelewatan. Kita butuh bantuan dari luar." "Tapi gimana caranya? Kita nggak bisa keluar dari kampung. Bahkan sinyal aja nggak ada," jawab gue. "Kita cari Pak Warto. Dia yang buka petinya. Harusnya dia yang bisa nutup semuanya." Budi neken tangan gue makin kenceng. "Kita cari dia, Gus, malam ini juga." Akhirnya kita mutusin buat nyari Pak Warto ke rumahnya. Tapi rumah itu kosong. Nggak ada siapa-siapa. Dinding rumah penuh coretan aneh. Kayak tulisan kuno, tapi ditulis pakai darah. Gue yakin itu darah karena baunya anyir dan ada lalat di mana-mana. Di dalam kamar Pak Warto, kasurnya udah digunting-gunting. Dan di lantainya ada simbol aneh dari benang hitam yang dijalin membentuk lingkaran besar. Di tengahnya ada foto tua. Gue ambil pelan-pelan. Di foto itu ada seseorang yang mirip banget sama Pak Warto. Tapi bajunya kuno, kayak orang zaman penjajahan. Gue tunjukin ke Budi. "Ini dia?" tanya Budi. "Bukan, maksud gue, ini mungkin leluhur Pak Warto. Tapi kenapa bisa sama banget?" Film. Sempat kita mikir lebih lanjut. Pintu kamar kebanting keras. Angin dari luar masuk. Dan semua jendela nutup sendiri. Lampu mati. Dan dari balik lemari, suara napas berat terdengar. Pelan, panjang. Gue langsung tarik Budi keluar. Kita lari sekuat tenaga keluar rumah. Pas nyampe di jalan, kita ketemu Ustadz Ma'ruf
dan beberapa warga lain yang juga keliling. Kita harus kumpulin semua orang. Kita harus tutup lubang itu. Kalau enggak, semua bisa habis. Kata Eustace, "Maraf, caranya gimana Ustadz?" Tanya gue. Kita harus korbankan dia yang membuka gerbang, yang manggil mereka. Tapi kalau dia nggak ada, maka gantinya harus darah. Gue dan Budi saling pandang. "Darah siapa?" tanya Budi. Ustadz Ma'ruf diam sesat. Lalu dia jawab dengan suara berat. "Darah keturunannya." Gue langsung merinding. Semua mulai saling curiga. Jangan-jangan ada di antara kita yang masih keturunan orang yang pernah mainin pesugihan dulu. Dan kalau iya, mereka yang bakal dijadiin tumbal buat nutup gerbang itu malah makin larut. Tapi kampung makin terang, bukan karena cahaya, tapi karena kabut tebal yang kayak nyerap semua suara. Kayak dunia ini cuma tinggal kita. Kak, Adage, keluar. Nggak ada waktu, cuma ada sekarang. Dan suara-suara dari dalam tanah yang makin keras, makin marah. Kita kembali ke balai desa. Kali ini semua warga ngumpul, tapi wajah-wajah mereka udah beda. Banyak yang kayak kerasukan, matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Mereka semua menggumam dalam bahasa yang kita nggak ngerti. "Gus, kita harus buru-buru. Kalau enggak, mereka semua bisa jadi bagian dari mereka," kata Budi. "Tapi kita belum nemu Pak Warto," jawab gue. "Tunggu," kata seseorang dari belakang. Itu Bu Yanti, wajahnya pucat. "Pak Warto ada di sumur tua, Daya Sembunyi." "Sana, dia bilang dia nggak bisa lari. Dia udah ditandai." "Sumet," tanya gue kaget. "Yang di belakang bekas rumah kepala desa lama," jawab Bu Yanti lirih. Gue dan Budi langsung lari ke sana. Kita temuin sumurnya. Dan bener, ada sosok duduk bersandar di dinding sumur. Pak Warto. Tapi matanya kosong. Bibirnya senyum. Senyum yang gak manusiawi, Pak. "Kita harus nutup gerbang itu," teriak gue. Tapi dia cuma nyengir dan ngomong, "Terlambat. Kalian semua udah ikut perjanjian. Gak ada yang keluar." Kak Ada yang hidup, dan dari dalam sumur muncul tangan. Tangan hitam, panjang, dan bersisik. Narik Pak Warto ke bawah dengan paksa. Gue dan Budi mundur pelan. Kita tahu perang ini baru dimulai. Gue nggak bisa tidur. Mata udah gue pejam rapat-rapat. Badan udah rebah dari 2 jam yang lalu. Tapi bayangan tangan bersisik yang narik Pak Warto dari dalam sumur masih muter-muter di kepala gue. Bahkan suara licin dagingnya waktu disentuh tangan, itu pun masih kebayang jelas. Kayak nempel di telinga, dingin, basah, busuk. Budi juga masih kebangun. Dia duduk di kursi kayu dekat jendela, sambil ngelamun ke arah luar. Tangannya masih pegang kertas doa yang dikasih Ustadz Ma'ruf tadi. Tapi udah lecek, udah berkeringat, Gus, kata Budi pelan. Gue nyahut lirih. Lo percaya ini semua bisa selesai? Gue tarik napas panjang. Gue gak tahu, Bud. Tapi kita gak bisa diem aja. Kalau kita nyerah sekarang, kampung ini gak bakal tersisa. Budi noleh ke gue. Mukanya kelihatan lebih tua semalam. Tapi gerbang itu udah kebuka, Gus. Bahkan yang buka udah ditelan. Kita tinggal nunggu giliran. Kiu dudak. Gue gak bisa terus pura-pura bisa tenang. Gue mau ke sumur lagi besok pagi. Gue mau lihat ada apa di dalamnya, kata gue. Budi langsung nolak. Lo gila. Kita baru lihat Pak Warto ditarik hidup-hidup, dan lu masih mau datengin tempat itu? Q, gak bisa diem, Bud. Gue punya firasat. Ada sesuatu di bawah sana yang bisa jawab semuanya. Atau minimal, ngasih petunjuk. Budi diem beberapa detik. Lalu dia jawab, kalau lo maksa, gue ikut. Pagi harinya, kampung kita kayak kampung mati. Jalanan sepi, daun-daun jatuh pelan, dan suara burung pun gak ada. Bahkan ayam pun gak berkokok. Gue dan Budi jalan pelan ke arah sumur tua di belakang rumah bekas kepala desa lama. Kita jalan tanpa suara. Hanya suara langkah kaki di atas tanah kering yang terdengar. Waktu kita sampai di sumur, semuanya masih kayak semalam. Gak ada tanda-tanda perlawanan, gak ada bekas pertarungan. Sumur itu sunyi, tenang. Don't just through it too. Yang bikin makin menyeramkan, gue lihat ke bawah sumur. Dalam banget. Tapi kali ini, anehnya, ada air. Padahal selama ini sumur itu kering. Lihat deh, airnya jernih, kata gue sambil nunjuk ke bawah. Budi melongok pelan, kayak kaca. Ona, gue ambil batu kecil, terus gue lempar ke dalam sumur. Batu itu gak nyentuh permukaan air, tapi malah langsung hilang. Kayak diserap gue turun, kata gue. Budi langsung nyegat. Lo waras gak sih? Gue gak bakal loncat, gue turun pakai tali. Tadi gue lihat ada tambang tua di gudang kepala desa.
Akhirnya kita ambil tambang, dan dengan bantuan Budi, gue mulai nurunin diri pelen-pelen ke dalam sumur. Udara makin dingin begitu gue turun beberapa meter. Gue masih bisa lihat ke atas. Wajah Budi pucat sambil megang erat tali pague Niam. Sekitar 5 meter dari permukaan, gue lihat air yang tadi jernih berubah. Ada bayangan di bawahnya. Bukan bayangan gue, tapi bayangan orang lain. Dia berdiri di bawah air. Matanya merah menyala, rambut panjang, dan tangannya ngasih isyarat suruh gue turun lebih dalam. Gue langsung teriak ke atas, tarik gue. Budi langsung narik gue. Gue berhasil naik dengan napas ngos-ngosan. Lo lihat apa? Tanya Budi sambil bantuin gue berdiri. Ada sosok di bawah Dia liatin gue, kayak dia nunggu. Jawab gue gemetar. Budi ketakutan, tapi dia juga nggak bisa banyak ngomong. Kita buru-buru balik ke balai desa. Di sana, warga lagi pada kumpul, tapi suasananya jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Banyak yang nangis, banyak yang nggak bisa ngomong apa-apa. Dan yang lebih parah, wajah mereka mulai berubah. Pucat, mata cekung, bibir membiru giu liat burung. Dia duduk di pojok dengan wajah kaku. Mulutnya komat kemet, tapi nggak ada suara. Ustadz Maruf datang, dan langsung, Pak Kedok. Tapi begitu ayat pertama keluar, burung tiba-tiba berdiri. Mukanya berubah jadi hitam, dan dia ngomong pakai suara yang berat banget. Kalian pikir ini bisa ditutup hanya dengan doa? Kalian pikir perjanjian leluhur kalian bisa diputus semudah itu? Semua orang mundur, panik. Ustadz Maruf tetap lanjut baca doa, tapi suara burung makin keras, sampai akhirnya tubuhnya kebanting ke dinding, dan dia pingsan. Darah netes dari mulutnya. Ustadz Maruf terengah, kita butuh tumbal. Bukan sembarangan orang, tapi langsung dari orang yang pertama kali bangun desa ini. Gue langsung kepikiran satu nama, Mbah Karso. Gue langsung lari ke rumahnya, tapi rumah itu sepi. Gue masuk pelan-pelan. Bau dupa campur amis darah langsung nyambut gue. Di dalam, gue lihat Mbah Karso lagi duduk bersila di tengah ruangan. Tubuhnya ditutupi kain putih. Matanya kebuka, tapi kosong, Mbah. Kita butuh bantuan. Tolong bantu nutup gerbang itu, kata gue pelan. Dia nggak jawab, tapi tiba-tiba dia ngomong, aku tahu hari ini akan datang. Hari di mana tanah ini kembali diminta. Aku keturunannya, aku penjaganya, dan aku harus membayar harga itu. Kyu langsung neken bahunya, Mbah. Jangan, harus ada cara lain. Dia senyum tipis. Gak ada darahku. Kalau bukan aku yang jadi tumbal, maka kampung ini akan jadi milik mereka. Gue gak sanggup nahan air mata. Mbah Karso, walaupun udah tua, tapi dia satu satania yang ngerti semua rahasia kampung ini. Dia bangkit, lalu jalan pelan ke arah sumur. Gue dan Budi ngekor di belakang. Waktu sampai di sumur, semua warga udah pada ngumpul. Mbah Karso nyuruh semua orang diam, lalu dia buka baju luarnya. Tubuhnya penuh dengan simbol-simbol aneh, kayak ukiran lama, seolah udah ada di kulitnya dari lahir. Aku mohon, jangan tangisi aku, tapi doakan aku, katanya pelan. Lalu dia lompat, tapi nggak ada suara air, nggak ada cipratan, nggak ada apapun. Dia hilang, kayak diserap, langit langsung gelap, tanah bergetar, dan dari kejauhan, kita dengar suara gong besar dipukul. 3 kali, gue peluk Budi erat-erat. Lo denger itu kan? Gue denger, dan gue takut banget, Gus. Tapi setelah suara terakhir, tanah yang retak-retok mulai menyatu. Kebutil, suara burung mulai terdengar lagi. Semua warga diam, gak percaya. Gue lihat ke arah balai desa. Cahaya matahari pelen-pelen masuk ke celah atap. Suara jangkrik kembali, dan jalanan kampung kita perlahan muncul di peta HP gue. Gue gak tahu apa ini beneran selesai. Tapi satu hal yang gue yakin, pengorbanan Mbah Karso menyelamatkan kita semua. Untuk sementara. Karena gue yakin kegelapan itu belum benar-benar pergi. Setelah Mbah Karso lompat ke dalam sumur tua itu dan hilang tanpa jejak, keadaan desa perlahan mulai kembali normal. Kabut yang tebal sejak malam mulam sebelumnya mendadak lenyap. Udara jadi lebih terang, meski hawa dingin masih nempel kayak ngikutin kulit. Suara jangkrik, ayam, dan burung kembali terdengar. Tapi yang paling kerasa adalah rasa tenang yang aneh. Bukan tenang karena aman, tapi lebih kayak ketenangan sebelum badai besar yang sebenarnya. Gue dan Budi berdiri di pinggir sumur, masih terpaku ngeliatin ke bawah berharap tiba-tiba
Mbah Karso muncul lagi dan bilang semua ini cuma ujian. Tapi lubang sumur itu tetap hitam, diam, dan dalam banget. Nggak ada cipratan, nggak ada suara. Seolah dia nggak lompat ke air, tapi langsung ke dunia lain. Warga lain pada diam. Ada yang duduk lemas, ada yang pelek pilukan, ada juga yang mulai nangis pelan-pelan. Pak RT berdiri agak di depan, mencoba ngomong sesuatu, tapi suaranya serak. Q, bisa lihat dia nahan tangis. Gue yakin, dalam hati dia ngerasa gagal sebagai pemimpin. Kita semua pikir kejadian aneh itu udah selesai. Tapi malam harinya, sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Gue baru aja mau tidur, badan masih capek, dan mata berat banget. Waktu tiba-tiba seluruh kampung mati lampu. Total. Bahkan, senter gue yang baru ganti baterai, mendadak gak nyala. HP, gak ada sinyal, dan baterai langsung turun dari 90 ke 3% dalam hitungan detik. Gue sempat mikir itu cuma kebetulan. Tapi pas gue dengar suara tangisan anak kecil dari arah halaman rumah, gue tahu ini bukan cuma gelap biasa. Gue intip dari celah jendela. Di luar, ada anak kecil duduk membelakangi rumah. Gue, bajunya compang-camping, rambutnya lepek, kayak abis nyebur sumur. Tangannya megang boneka. Tapi aneh, bonekanya berdarah. Gue mundur pelen-pelen. Tapi anak itu tiba-tiba berdiri dan noleh. Mukanya kosong. Matanya hitam semua. Dia senyum. Dan saat senyumnya melebar, mulutnya terus robek sampai ke pipi. Dira netes dari ujung bibir. Gue langsung lari keluar kamar, hampir nabrak Budi yang ternyata juga udah bangun. Mukanya pucat kayak mayat. Lo juga lihat ya, tanya gue sambil enggos-enggosen. Budi cuma angguk. Dia ngetok jendela kamar gue, Gus. Tapi pea gue lihat, mukanya kayak bukan anak kecil, tapi mayat yang nyamar. Kita buru-buru keluar rumah, dan di luar, bukan cuma kita yang lihat. Hampir semua warga keluar rumah, masing-masing, karena dengar suara yang sama, tangisan. Tapi sekarang, nggak cuma satu, puluhan, dari segala arah. Beberapa warga udah nangis ketakutan, ada juga yang langsung jatuh pingsan. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba dari arah balai desa, muncul asap hitam tinggi banget. Ngembang, pelan tapi pasti. Di dalam asap itu, gue lihat sesuatu, tubuh, banyak. Kayak bayangan manusia yang nempel satu sama lain. Nggak jelas, tapi bentuknya kayak orang. Tanpa muka, mereka jalan ke arah kita. Pelan, tapi pasti. Dan makin mereka deket, makin jelas bentuk mereka. Dan yang paling nyeremin, wajah-wajah mereka. Mirip wajah warga desa yang udah meninggal, Gus. Itu kayak almarhum bapak gue, kata Budi gemeteran. Gue juga lihat wajah Pak Warto. Suara gue juga pelan. Kita semua mulai mundur. Tapi dari belakang, muncul suara lain, suara gamelan. Logi-logi, tapi kali ini lebih keras, lebih cepat. Kayak nari tapi buat manggil arwah. Suaranya makin mendekat, dan diikuti dengan bau anyir darah yang menusuk banget. Ustadz Ma'ruf muncul dari kerumunan. Wajahnya tegas, tapi kelihatan dia juga takut. Dia angkat tangan dan baca doa keras-keras. Tapi suara gamelan malah makin keras. Sampai akhirnya, bumi dan tanah di depan balai desa retak. Dari retakan itu, keluar tangan hitam besar, panjang, kuku panjang kayak pisau, dan tubuh tinggi banget muncul pelan-pelan. Matanya merah, lidahnya panjang menjulur kayak ular. Dia bukan manusia, bukan juga jin biasa. Dia penunggu tanah ini, yang selama ini cuma diam. Dan sekarang, bangun. Semua orang lari ke segala arah. Tapi tiap langkah mereka kayak kayak ditarik balik ke tempat semula. Nggak bisa kabur. Kayak kampung ini udah diputus dari dunia luar. Semua jerit, teriak, doa, tapi suara gamelan nutup semuanya. Ustadz Ma'ruf langsung berdiri di tengah, ngeluarin kitab kecil dari kantongnya. Dia baca ayat keras-keras, matanya fokus, dan anehnya, sesaat suara gamelan melemah. Tapi penunggu itu nunjuk ke arah beliau. Dan dari tanah, muncul sosok hitam lain. Lebih kecil, tapi lincah. Dia langsung nyerang Ustadz Ma'ruf. Cakar mukanya, robek pundaknya, darah muncrat. Dan beliau jatuh ke tanah. Gue dan Budi lari ke arah beliau, narik tubuhnya ke belakang. Nafasnya berat, tapi dia masih sempat bisik ke gue. Satu-satunya cara, hancurin batu leluhur yang dikubur di bawah pendopo lama. Cepat, gue nggak nanya-nanya lagi. Gue lari ke arah pendopo tua yang udah lama nggak dipakai. Tempat itu angker dari dulu, bahkan warga pun nggak pernah berani deketin. Tapi sekarang, itu satu-satunya harapan. Gue masuk ke dalam. Dan langsung bau busuk banget nyambut gue. Lantai kayu udah lapuk, debu di mana-mana. Tapi di tengah ruangan,
ada semacam papan yang ditutup kain. Gue buka, dan ternyata itu penutup. Batu tua, ada ukiran nama-nama leluhur kampung. Tapi di bagian bawah, ada simbol aneh, mirip segel. Gue ambil palu dari pojokan ruangan. Gue angkat tinggi-tinggi, dan hancurin batu itu dengan sekuat tenaga. Pas batu itu pecah, dunia langsung kayak keblek. Cahaya terang nyambar dari retakan batu. Suara gamelan berhenti total. Jeritan arwah mendadak lenyap. Dan dari luar, suara tawa perlahan berubah jadi isak tangis. Tanah berhenti bergetar. Gue lari keluar. Dan yang gue lihat bikin gue berhenti napas. Langit udah terang. Asap hitam udah hilang. Arwah-arwah udah nggak ada. Dan penunggu itu menghilang. Tapi Ustadz Ma'ruf udah tergeletak, matanya kosong. Gue dan Budi peluk beliau. Beliau nggak sempat lihat akhir semuanya. Hari berganti. Perlahan kembali normal. Tapi banyak warga yang trauma. Ada yang pindah, ada yang gak mau ngomong lagi seumur hidup. Tapi, setidaknya, kami selamat. Tapi yang gak pernah bisa kita lupakan adalah, setelah semuanya selesai, desa kita sempat hilang dari peta Google selama 3 hari. Bahkan, pencarian satelit pun gak bisa nemuin lokasi kita. Dan yang lebih serem lagi, rumah Pak Warto sekarang jadi sumur. Sumur beneran. Padahal sebelumnya cuma rumah biasa. Gue masih simpen satu barang terakhir, foto batu leluhur, sebelum gue hancurin. Dan kalau lo perhatiin baik-baik, di pojok ukiran itu, ada satu nama yang mulai terbentuk lagi. Padahal batunya udah gue pecahin. Itulah kisah mengerikan dari desa yang konon sempat hilang dari peta. Sebuah peringatan nyata bahwa nggak semua peninggalan masa lalu bisa lo sentuh seenaknya. Kadang, mereka yang dulu disembah masih merasa berhak atas tanah ini. Dan ketika garis batas dilanggar, maka yang gaib pun akan bangkit menagih janji leluhur. Kalau lo suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dukung channel ini terus berkembang. Tulis di kolom komentar kalau lo punya cerita horor dari kampung lo sendiri. Dan ingat, jangan pernah buka apapun yang ditutup untuk selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.